Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Terakhir adalah babu la yashba' duna jarihi. Bab janganlah seseorang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab ke-62. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babun yukthirul ma'al maraq فيقسم في جيران أو باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عمران الجواني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. حديثنا صحيح. حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك awaqsim fi jiranik. Bab pembahasan yuktsaru ma'ul maraq, diperbanyak kuah dari gulai. Fayaqsam fil jiran, lalu dibagikan kepada tetangga. Dalam hadis ini Imam Bukhari mencantumkan hadis Abi Dzar atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan awsani khalili bisalas. Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, asma'u wa uti'. Asma'u wa uti'. Asma'u wa uti'. Yang pertama, aku mentaati dan aku mendengar dan aku mentaati. Walau li'abdin mujadda'il atraf. Walaupun terhadap seorang hamba yang ujung dari anggota tubuhnya terpotong. Yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan, jika engkau membuat kuah atau makanan yang memiliki kuah, gulai, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya, kuahnya. Sumandur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf, lalu lihatlah
keluarga, rumah dari tetanggamu, maka berilah mereka dengan kebaikan itu. Wasalli salata liwaqtiha, solatlah atau kerjakanlah solat pada waktunya. Fa in fajadta il imam qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Jika engkau mendapatkan imam sungguh telah solat, maka sungguh engkau telah menjaga solatmu. Kalau tidak, dia merupakan tambahan. Maksud dari hadis ini, yang pertama, Nabi SAW mewasiatkan Abi Dzar dengan 3 hal. Yang pertama, tunduk dan patuh kepada pemimpin, penguasa. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, aku menasihatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, was-sam'a wat-ta'ah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, walau ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku perintahkan atau wasiatkan kepada kalian untuk tunduk dan patuh. As-sam' mendengar perintah, wat-ta'ah tunduk mengikuti perintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Cara menduduki kedudukan atau kekuasaan ada 3 cara. Duanya disyariatkan, yang satu tidak. Yang pertama dengan cara syura, dan demokrasi tidak sama dengan syura. Syura dia harus memiliki satu majlis. Majlis itu beranggotakan ulama dan pakar, bukan sembarangan orang. Majlis inilah dinamakan dengan ahlul halli wal aqd, pakar yang siap menurunkan atau mengangkat, dan jumlahnya tidak banyak, sebagaimana yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ketika beliau merasa ajalnya sudah dekat. Beliau pilihlah orang-orang yang mereka itu adalah orang yang telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Tentu tidak main-main. Orang yang diberi kabar gembira masuk surga tentu orang sudah pilihan. Ada 8 orang, karena yang 10 itu Abu Bakar dan Umar. Kalau Umar meninggal dunia, Abu Bakar sudah meninggal dunia, berarti tinggal 8. Mereka lah bermusyawarah memilih salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin. Ini namanya majlis syura atau ahlul halli wal aqdi. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu dengan agama. Yang kedua caranya adalah istikhlaf, menunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya terhadap orang yang akan menggantikannya. Yang pertama sudah dilakukan oleh Rasulullah dan Umar. Rasulullah ketika dia akan wafat,
beliau tidak pernah meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seseorang tertentu untuk menjadi penggantinya. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh Syiah, yang mana Nabi SAW telah mengangkat wasiatnya, ya ini Ali. Ini adalah pemikiran yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, karena meniru apa yang diyakini oleh orang Yahudi, bahwa Nabi Daud mewasiatkan kerajaan dan kekuasaan kepada anaknya Sulaiman. Maka Ali tidak pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia, permasalahan kepemimpinan bebas, berpulang kepada senior-senior sahabat, sehingga terjadilah musyawarah dan mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Siddiq, yang dimulai oleh Umar bin Khattab. Dia angkat tangannya dan dia membaiatnya. Adapun yang kedua, istikhlaf. Istikhlaf itu menunjuk pengganti. Itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, menunjuk langsung pengganti dia setelah beliau meninggal dunia adalah Umar bin Khattab. Dan kedua itu telah disetujui oleh para sahabat. Yang ketiga adalah ghalabah, kekuasaan, perebutan kekuasaan atau kudeta, menggulingkan pemerintahan yang ada. Itu namanya ghalabah. Yang seperti ini tidak disyariatkan. Karena kalau ada dua saja pemimpin yang dibaiat, maka baiat yang kedua itu yang dimusnahkan. Baiat yang pertama yang diakui. Karena tidak boleh ada dua pemimpin di dalam satu negara. Akan tetapi jika kekuasaan ini dia ambil kekuasaan dan dia bisa mengatur dengan baik, kekuatan ada pada dirinya, maka hiqdan lid-dima, untuk menjaga tumpah darah yang lebih banyak, maka kita harus mentaati pemerintahan yang ada. Itulah isyarat dari hadis Nabi SAW, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya dari Habasyah. Termasuk dalam hadis ini, walau li'abdin mujadda'il atraf, walaupun dari seorang hamba yang ujung-ujung anggota badannya terpotong, enggak bertangan, enggak berkaki, tapi dia berkuasa. Ya. Syarat-syarat dipilihnya seseorang menjadi pemimpin, di antaranya apa? Ya, Muslim, Islam. Yang kedua, ya, laki-laki, pemimpin laki-laki. Yang ketiga,
merdeka, bukan budak. Budak itu adalah harta bagi tuannya. Dia di bawah kekuasaan tuannya, pengendalian tuannya. Bagaimana seorang budak yang akan menjadi pemimpin? Ya. Kalau kita bawa misalkan jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuflihul qaum wallau umurahumul mar'ah. Satu kaum itu tidak akan baik, tidak akan beruntung jika mereka memilih wanita sebagai pemimpin mereka. Lalu abd, hamba sahaya, dikuasai oleh tuannya, majikannya. Kemudian pemimpin itu adalah memiliki badan sehat, bisa melihat, ya, memiliki anggota sehat. Kenapa? Karena dia akan memerintah, dia akan melihat, dia akan meninjau, dia akan menjadi pemimpin di dalam jihad. Bagaimana dia akan jihad kalau seandainya dia yang harus ditating-tating? Ya. Bagaimana dia akan mengambil kesimpulan kalau seandainya dia tidak bisa melihat? Dia akan bertopang kepada bisikan dari sekitarnya. La yastaqim. Dia tidak akan bisa lurus. Tapi kalau seandainya kepemimpinan seseorang yang di luar dari syarat tadi, dia memimpin dan bisa mengatur keamanan negara, maka mau tak mau harus tunduk kepadanya. Karena dalam hadis dikatakan walaupun dengan hamba sahaya yang ujung-ujung anggota badannya terpotong. Oleh karena itu sebagian dari sahah kondisi politik pada saat ini, sebagian orang yang mengambil sikap, atau sebagian ada satu negara yang mengambil sikap yang terjadi di Mesir, kan kudeta militer, tapi dia bisa menaklukkan kekuatan. Artinya militer itu di tangan dia, sehingga dia mengamankan negaranya. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi bahwa kita dituntut untuk taat walaupun kepada hamba sahaja, hamba sahaya yang menguasai kedudukan. Itu apa gunanya? Agar darah tidak semakin banyak yang tertumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalus samawati wal ard ahwanu 'ala Allah min safqid dima'il muslim atau damil muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya langit dan bumi itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Maka demo yang dilakukan di sebagian di daerah-daerah, di negara-negara yang tidak memandang kepada ajaran agama yang baik, maka akan banyaklah perselisihan-perselisihan yang terjadi. Jadi di sini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tunduk dan patuh kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba. Kalau dibawa kepada kategori pilihan kriteria pemimpin tidak masuk. Tapi bagaimana lagi? Dia sudah menjadi pemimpin dan dia sudah memegang tampuk pemerintahan. Maka mau tak mau sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Jadi aku diperintahkan untuk mendengar dan taat walaupun terhadap hamba yang ujung-ujung dari anggota badannya terpotong. Yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhum bima'ruf. Jika Anda membuat makanan yang punya kuah, perbanyaklah airnya. Kalau misalkan daging dibanyakkan kuahnya, daging itu terbagi kepada dua. Daging yang betul daging dan kuahnya juga terasa daging. Karena seripatinya masuk ke sana. Ya, jangan anggap itu hanya sebatas kuah saja. Kemudian lihatlah tetangga, berilah dia sebagian dari kuah yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, wasalli salata liwaqtiha, salatlah pada waktunya. Fa idza wajadta al-imama qad shalla, jika imam kita dapatkan telah salat, lalu imam telah salat pada waktunya dan kita solat bersama imam, berarti kita sudah menjaga solat kita karena pada waktunya. Idza kana al-imam yuakhir, kalau imam ini diakhir-akhirkan solatnya, solat zuhurnya sudah masuk asar baru dia solat zuhur, ya, maka solatlah kita tetap pada waktunya. Di mana? Di rumah kita. Lalu solatlah bersama imam. Jadi solat kita di rumah pada waktunya, kemudian kita ulang lagi solat kita bersama imam. Maka solat yang kita lakukan bersama imam setelah kita mengerjakan solat fardu di rumah karena imam ini mengakhirkan solat, maka solat itu merupakan solat sunat, nilainya sebagai tambahan, tidak wajib lagi. Untuk apa gunanya kita solat bersama imam lagi? Untuk menjaga persatuan, ya. Hadis ini yang bisa kita ambil sesuai dengan judul di atas adalah ketika kita memiliki makanan, hendaklah kita yang berhubung dengan kuah, kita perbanyak airnya sehingga kita bisa memperhatikan tetangga dengan atau dari makanan yang kita buat. Hadis yang kedua juga seiring dengan itu, nasihat Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, jika kamu memasak makanan yang memiliki kuah, fa'akthir ma'al maraqah, banyakkanlah kuah, air kuahnya, ya, kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, perhatikanlah tetanggamu. Awaqsim fi jiranika, atau bagikan kepada tetanggamu. Jadi ini perlu kita perhatikan agar jiran kita, tetangga kita juga kita berikan ma'ruf, kebaikan kepada mereka. Baik, kita masuk bab yang kedua, babu khairil jiran, bab sebaik-baik tetangga atau tetangga yang paling baik. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywah qala akhbarana Syarahbil qala akhbarana Syarahbil ibnu Syarik annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubulli
yuhadditsu an Abdullah bin Amr bin As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jiran 'inda Allah khairuhum li jarihi. Hadisnya adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Al-khairiyah, kebaikan di sini seluruh perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Syariat kita mendorong kita untuk melakukannya. Maka itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan yang dikatakan di sini adalah seluruh yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang didorong oleh syariat. Bukan kebaikan menurut pandangan manusia. Boleh jadi manusia menganggap baik, tapi dalam syariat tidak dijadikan baik. Sebagaimana di sebagian masyarakat yang corak pandangannya sudah berbeda. Dia menganggap tetangganya yang baik atau temannya yang baik itu adalah teman yang punya toleransi. Ya. Ketika dia pacaran dijaga oleh temannya. Akhirnya dimasukkan wanita yang bukan mahramnya. Dia anggap itu adalah teman baiknya. Itu salah. Kenapa? Karena itu bukan yang baik yang dicintai oleh Allah dan diridai, dan bukan didorong oleh syariat. Tapi yang baik itu adalah yang didorong dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi teman yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menurut Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang terbaik terhadap teman kita. Jika kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetangga yang baik, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik tadi sesuai dengan syariat. Jika kita berbuat baik tidak sesuai dengan syariat, maka kebaikan itu tidak ada nilainya. Jadi di antara kebaikan itu husnus suhbah, bergaul dengan baik terhadap tetangga. Memberikan yang terbaik, menunjukkan yang paling baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dia mencintai untuk dirinya ketenangan malam hari, maka begitu juga dia pengen ketenangan untuk orang lain. Jadi
Sebaik-baik tetangga itu adalah orang yang paling baik dengan tetangganya. Babu al-jarus salih. Babul jaris salih. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit qala haddatsani Jumail an Nafi' ibn Abdul Warith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani. Bab tetangga yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim, merupakan kebahagiaan seorang muslim adalah yang pertama al-maskanul wasi', ya, kebahagiaan seorang muslim di dunia, hidup di dunia, dia memiliki rumah yang lapang. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang menyenangkan. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan, atau bukan tanda-tanda, bagian dari kebahagiaan hidup seorang muslim di dunia. Maka hadis ini atau bab ini menjelaskan kepada kita adanya tetangga yang baik itu merupakan kebahagiaan dunia. Oleh karena itu mereka mengatakan innal jar qabla dar. Sesungguhnya tetangga itu sebelum rumah. Sebelum kita mencari rumah, lihat-lihatlah tetangga dulu. Kita dapat rumah yang bagus, tapi tetangganya selalu mengusit. Kita buka pintu seketik lah, masuklah tangan, ya, untuk mencuri apa yang ada di dalam. Tidak bisa terbuka seketik pun, atau terlalai seketik pun. Itu tetangga yang tidak baik. Walaupun rumah kita bagus, ya. Sekarang ini pada umumnya kita sudah tinggal di dalam penjara, ya. Hampir semua kita sudah masuk dalam penjara, ya, jaring besi semua terali, ya, pintu sudah dikunci dengan besi, ya. Kenapa? Karena tetangga atau keamanan secara umum, ya. Maka kalau seandainya seorang memiliki rumah yang baik tapi tetangganya tidak baik, tidak akan bahagia, tidak nyaman. Maka bagian dari kebahagiaan seseorang di dunia, tetangga yang baik. Sudah tetangganya baik, rumahnya gadang, lapang, ya. Kemudian mobilnya nyaman. Mana yang enak? Mobilnya nyaman atau setiap 10 meter ditulak, setiap 10 meter ditulak, ya, sudah jelas. Kendaraan yang nyaman itu merupakan satu yang membahagiakan, walaupun itu bukan tolak ukur dari kebahagiaan, ya, bukan tolak ukur dalam kebahagiaan. Banyak kita lihat orang punya kendaraan yang bagus, tapi dia tidak tenang membawanya. Namun kalau kita lihat ada orang, ya, rumahnya bagus, rumahnya nyaman, luas, tetangganya baik, ya, kendaraannya menyamankan. Kalau dulu mungkin kendaraan itu kan binatang, keledai,
atau onta atau kuda. Ya. Lebih sulit lagi dahulunya. Ya, untuk pengaturan kendaraan. Karena hewan tadi memiliki keinginan tersendiri. Nah, ketika kendaraannya, hewannya itu mudah diatur, ya, maka itu menjadikan kebahagiaan bagi dia. Jadi kalau ada orang yang memiliki 3 tadi, alhamdulillah, ya, ini ada bagian dari kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan dunia. Tapi itu bukan segala-galanya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat, surga. Berapa banyak orang memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, tapi kehidupannya tidak menyamankan. Jadi inti di sini, di antara yang 3 merupakan kebahagiaan seseorang di dunia, yang sangat terpenting itu adalah tetangga. Jauh lebih penting dari rumah atau kendaraan. Rancak oto, ya, gagah oto, rancak rumah. Tapi kalau setiap hari, ya, harus menempel ban, tampal ban, karena paku dipasang taruh di tetangga, ya, tidak ada kebahagiaan. Ya. Nah, maka oleh karena itu, bagi kita yang ingin mencari yang masih kontraktor, ya, mencari rumah kontrakan, lihatlah tetangganya dulu. Ya, kita perlu mengetahui tetangga. Atau yang beli tanah juga, cari lihat tetangga. Gimana tetangganya di sini, baik, baru setelah itu baru cari rumah. Sebab kalau tidak, ya banyak orang yang tidak nyaman karena tetangga. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, tetangga, sama-sama tetangga, dia punya hak. Hak tetangga. Hak tetangga non muslim dan hak tetangga yang muslim. Hak tetangga muslim dia memiliki 2 hak. Hak sesama tetangga, hak sesama muslim. Tetangga yang non muslim dia cuma memiliki 1 hak. Nah, sekarang kalau kita diganggu oleh tetangga yang muslim dan tidak ada yang membantu kita kecuali tetangga non muslim, bolehkah kita minta bantu kepada tetangga non muslim untuk menghilangkan gangguan dari tetangga muslim? Boleh. Ya. Karena kita ingin menghilangkan, tidak ada orang yang membantu kita. Ya, karena kita ingin menghilangkan kemudaratan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Hendaklah sikap kita yang pertama, tetangga muslim lebih kita utamakan ketimbang tetangga non muslim. Dia kedua-duanya sesama tetangga, dalam hak tetangga mereka sama, tapi yang muslim dia memiliki hak satu lagi, yakni sesama muslim. Wallahu a'lam. Pertama, budak dengan hamba sahaya sama. Yang kedua, kondisi yang di Mesir yang saya tahu, sisi itu muslim, Pak. Tapi dia mengangkat tidak muslim, itu kafir, itu Kristen, Nasrani. Iya, tapi yang mengkudetakannya pertama kan Sisi, bukan Sisi apa? Siapa namanya? As-Sisi. Dia muslim. Ya. Nah, apa alasan dia untuk mengangkat yang non muslim gitu ya? Sehingga negara-negara tetangga dia menemuinya adalah As-Sisi itu, bukan
Bukan. Bukan adli mansur itu. Wallahu a'lam. Ketaatan kita kepada seorang pemimpin yang muslim itu bagian dari ibadah kepada muslim. Namun jika dia adalah non-muslim, tidak ada ketaatan kita kepadanya. Ketaatan kita hanya sebatas kemaslahatan yang tidak mencelakakan, ya, tapi bukan ibadah. Wajibkah kita untuk memberontak? Tidak. Ya, tidak. Karena keluar atau memberontak atau apalah namanya, itu tidak seringan apa yang digambarkan oleh orang. Dia adalah pertama, dia harus melihat kekuatan, dia harus melihat kepada kemampuan. Ya. Apakah misalkan orang muslim yang ada di Amerika suruh memberontak, ya, belum lagi mereka berkumpul, mereka sudah dihabisin dulu. Tidak ada kekuatan. Kalau seandainya kekuatan tidak berimbang, ya, itu bisa termasuk kepada mencelakakan diri sendiri. Sebagaimana Syukani dia mengatakan bahwa jika satu pasukan sudah dia tidak memiliki kekuatan dan yakin bahwa mereka itu akan dihabiskan semua, ya, maka mereka harus mundur. Kalau tetap mereka maju, mereka telah membunuh diri mereka sendiri. Jadi untuk mencari kemenangan dan kemenangan, dia harus memiliki kekuatan persenjataan, kekuatan jumlah. Jumlah minimal itu adalah 1:2. Satu muslim musuh 2. Itu minimal. Tapi kalau seandainya muslimnya 500 personil, kemudian musuhnya 1 juta, ya, itu bunuh diri namanya. Kalau seandainya muslimnya batu, kemudian musuhnya rudal, ya, itu juga bunuh diri. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibu bihi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkanlah diri dengan, ya, memanah dan berkuda yang bisa memberikan rasa takut kepada musuhmu dan musuh Allah. Ada ulama mengatakan bahwa memanah pada zaman itu adalah senjata yang tercanggih, lebih canggih daripada tombak dan pedang, karena jangkauannya jauh, ya. Kemudian mengendarai kuda itu adalah kendaraan yang canggih pada saat itu. Nah, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah kita menguasai alat yang tercanggih, senjata yang tercanggih pada zamannya, dan kendaraan yang tercanggih pada zamannya. Kalau begitu baru dia berimbang di dalam masalah persenjataan. Ya, kalau seandainya musuh punya rudal, muslim harus punya rudal. Ya, kalau seandainya musuh memiliki apa istilahnya, pesawat terbang yang hitam ini, siluman, atau bahasa Arabnya syabah. Syabah itu hitam, bayangan aja gitu ya. Maka muslim harus punya syabah atau siluman itu, ya. Kalau enggak, belum berimbang dalam tetangga, ya. Apa yang akan mengimbangnya adalah takwa, ya. Takwa. Nah, ini kalau sekarang ini bagaimana mau menang di hadapan musuh
kalau sunnah Rasulullah SAW dimusuhi, ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW diingkari dan ditinggalkan. Nah, di mana kekuatan kita lagi? Kalau kekuatan dunia mereka lebih kuat, tapi kekuatan iman, kalau kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah, menjadikan kekuatan kita menjadi kekuatan yang lemah dari segala sisi, iman dan kekuatan. Nah, jadi kalau seandainya memimpin adalah kafir, maka ketaatan tidak dijadikan sebagai bentuk ibadah kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita telah mempelajari sebelumnya mana tetangga yang lebih kita dahulukan, prioritaskan. Yang pertama, pintunya yang terdekat dengan pintu kita. Ya. Kemudian yang terdekat dengan kita sebelum yang terjauh. Kalau seandainya ya sesuai dengan kapasitas kita, jangan pula kita mengatakan 40 rumah ya ke depan, 45 belakang, ya beralih aja belum tentu lagi kan. Nah, jadi yang bisa kita semampunya, ya ada makanan 2 atau 3, itu yang dikatakan Aisyah, saya memiliki 2 tetangga. Yang saya pahami di situ 2 tetangga, dia memiliki 1 yang akan diberikan kepada salah seorang dari antara tetangganya. Mana yang lebih diutamakan? Ya, kita dahulukan tetangga yang pintunya dekat dengan pintu kita. Ya, wallahu a'lam. Sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.